Halo Binasang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video remake atau pembuatan ulang, yaitu review buku Minna no Nihongo Minasang. Oke, jadi Minasang kalau misalkan pengen per bab itu ada di Kinoko Apps Minasang ya, di paket Minna 1 dan Minna 2. Dan kalau untuk mereview alias disekaligusin gitu ya, poin-poinnya apa sih di bab 1 sampai dengan bab 50, Minasang bisa bersabar lanjutin nonton video ini sampai habis. Oke, check it out. Minasang, di bab satu itu ada kata benda satu wa. Oke, kata benda satu partikel wa, yaitu huruf H hiragana tapi dibacanya wa. Lalu kata benda dua des. Artinya adalah kata benda satu adalah kata benda. Misalkan gini, saya adalah Lukman. Berarti saya wa Lukman des. Kayak gitu. Saya adalah dokter. Berarti saya wa dokter des. Tinggal sayahnya apa bahasa Jepangnya? Dokter apa bahasa Jepangnya? Kayak gitu minasang, oke? Kata benda satu wa, kata benda dua des. Dan di poin yang kedua itu kata benda satu wa, kata benda dua ja arimaseng atau dewa arimaseng. Artinya adalah bentuk negatif dari des. Kalau tadi saya adalah Lukman, saya wa Lukman des. Kalau saya bukan Lukman berarti saya wa Lukman ja arimaseng atau Lukman dewa arimaseng. Kayak gitu ya. Saya dokter. Saya wa dokter des. Kalau saya bukan dokter berarti saya wa dokter ja arimaseng. Tinggal masukin tuh saya bahasa Jepangnya apa, dokter bahasa Jepangnya apa. Itu poin yang kedua di bab 1. Poin yang ketiga adalah deska minasang ya. Ini untuk kalimat tanya, tapi hanya sekedar latihan kalimat tanya konfirmasi. Jadi minasang nanti akan ada dua jenis pertanyaan. Satu, pertanyaan yang hanya membutuhkan konfirmasi. Yang kedua adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Konfirmasi itu ya jawabannya paling tidak iya atau tidak gitu ya. Oke, pertanyaan konfirmasi adalah pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Apakah Anda Lukman? Nah, jawabannya adalah ya atau tidak. Apakah teman-teman subscriber Kinoko Channel? Nah, berarti jawabannya adalah tinggal ya dan tidak. Dan di bab 1 ini kita baru latihan pertanyaan konfirmasi kayak gitu ya. Apakah dia dokter? Nah, dia dokter apakah bahasa Jepangnya itu ya? Dia wa dokter deska gitu. Tinggal nambahin ka aja minasang setelah desnya. Oke? Saya dokter. Saya wa dokter des. Saya bukan dokter. Saya wa dokter ja arimaseng. Apakah dia dokter? Dia wa dokter deska. Kayak gitu minasang tinggal masukin kotoba-kotobanya tentunya minasang. Nah, berikutnya minasang masih di bab 1 juga yaitu penggunaan partikel mo. Oke, kata benda satu wa, kata benda dua des. Lalu dilanjutin kata benda 3 mo, kata benda 2 des. Maksudnya kayak gimana? Minasang coba perhatikan kalimat ini. Saya dokter, kamu juga guru. Masuk akal nggak sih? Nggak masuk akal, karena nggak benar. Yang benar itu, saya adalah dokter, kamu juga dokter. Saya manusia, kamu juga manusia. Artinya tadi, kata benda satu, wa, kata benda dua, des. Kata benda tiga juga, mo. Oke, kata benda dua, des. Kayak gitu, minasang. Oke, gampang ya. Saya dokter. Kamu juga dokter. Saya wa dokter des. Kamu mo dokter des. Kayak gitu itu di bab 1 minasang. Lalu berikutnya kita mulai berkenalan dengan partikel no. Partikel no. Jadi kalau kata benda dalam bahasa Jepang, oke, lebih dari satu kata, berlebih dari satu kata, maksudnya gini. Mobil saya baru gitu ya. Mobil saya baru misalnya kita atau mobil saya Toyota. Nah, topiknya adalah mobil saya. Lalu penjelasannya adalah Toyota. Berarti mobil saya wa Toyota des. Kan gitu minasangnya. Mobil saya wa Toyota des. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, mobil saya ini adalah satu kata yang digabung dari dua kata gitu ya. Oke. Jadi mobil saya itu adalah dalam bahasa Jepang itu harus dibalikin minasang. Saya mobil kayak gitu minasang ya. Saya mobil wa
Toyota desu kayak gitu. Sedangkan untuk membalikan itu tidak semena-mena atau tidak sekonyong-konyong dibalikin gitu aja minasang. Harus pakai partikel no di tengah-tengahnya gitu minasang. Mobil saya bahasa Jepangnya adalah saya no mobil gitu ya. Mobil saya Toyota, berarti saya no mobil wa Toyota desu gitu minasang. Oke. Kalau misalkan mobil saya Toyota apa mobil saya mobil Toyota misalnya gitu ya. Mobil saya mobil Toyota gitu. Berarti saya no mobil wa Toyota no mobil des gitu minasang. Oke. Saya no mobil wa Toyota no mobil des. Watashi no kuruma wa Toyota no kuruma des. Kayak gitu minasang. Laptop saya, oke. Laptop saya laptop Asus. Berarti saya no laptop wa Asus no laptop des minasang kayak gitu. Jadi kalau ada dua kata benda itu harus pakai partikel no di tengah-tengahnya. Tapi dalam kasus laptop saya, laptop Asus misalkan kayak gitu. Karena sama-sama kita ketahui bendanya adalah laptop, itu laptopnya nggak usah disebutin lagi minasang gitu ya. Saya no laptop wa Asus no des kayak gitu minasang. Asus no des. Jadi nggak usah disebutin laptopnya lagi minasang. Oke, ini lagi nggak endorse ya minasang kayak gitu. Seperti itu des minasang. Di bab 2 itu minasang kita lagi belajar kata tunjuk benda minasang. Oke, ini itu jauh. Oke, bahasa Jepangnya adalah kore, sore, dan are minasang. Lalu ada kono bla bla bla, sono bla bla bla, dan ano bla bla bla. Kenapa ada bla bla bla? Karena setelah kono itu harus dimasukin kata benda. Oke, setelah sono harus dimasukin kata benda, lalu setelah ano harus dimasukin kata benda. Tapi sama-sama ini artinya kayak gini minasang. Oke, dengerin ya. Ini mobil saya. Topiknya apa? Topiknya tentunya ini berdiri sendiri. Oke, ini mobil saya. Ini wa saya no mobil des. Kayak gitu. Jadi kata ini dulu yang ada duluan itu biasanya pakai kore, sore, are. Tapi beda dengan mobil ini. Oke, mobil saya. Mobil ini mobil saya. Kalau tadi ini mobil saya, kalau sekarang mobil ini mobil saya. Sama-sama ini, minasang. Cuma gini aja deh biar gampangnya. Kalau kata ininya ada di paling depan, berarti kita gunakan kore, sore, are. Oke, ini, itu, dan itu jauhnya ada di depan kalimat. Berarti kalau diartiin ke dalam bahasa Jepang, itu pakainya kore, sore, are. Tapi kalau misalkan ada kata benda dulu sebelum ini, itu, dan itu jauhnya, maka itu pakai kono, sono, ano. Mobil ini bagus, berarti kono mobil wa bagus des, gitu minasang, oke? Mobil apa? Baju itu kotor, berarti sono baju wa kotor des, gitu minasang. Baju itu kan dibalik ya, baju itu jadi itu baju, kayak gitu minasang. Terus HP itu murah gitu ya. Sono HP wa. Oke, minasang maaf ya tadi kepotong karena nggak tahu kenapa tuh mungkin memorinya penuh atau kayak gimana. Ini pasti pakai HP ya minasang. Tadi ya HP itu murah gitu minasangnya berarti sono atau ano HP wa murah des kayak gitu minasang. Oh iya, saya lupa mengatakan bahwa konsep bahasa Jepang itu biasanya adalah ko so ado untuk menunjukkan ya. Ko itu berarti kore, sore, are, dan kono, sono, ano gitu ya. Kalau ko dulu gitu berarti itu dekat dengan si pembicara. Kayak gitu. Kalau so berarti sore atau sono berarti itu ya artinya ya. Dan itu dekat dengan si lawan bicara. Tapi sedangkan ano, oke, atau are itu jauh dari saya si pembicara dan teman-teman yang jadi lawan bicara saya kayak gitu ya minasang. Jadi si A dan si B. Bagi si A ini kono. Oke. Terus si A ini ngomong bahwa yang ada di sini itu adalah sono. Lalu yang ada di sini bagi jauh dari si A maupun si B, nah ini adalah ano minasang atau are kayak gitu ya. Kore, kono, sono, sore dan are dan ano kayak gitu minasangnya. Jadi kore dan kono adalah dekat si pembicara, oke, dalam jangkauan si pembicara, sedangkan sore dan sono adalah dekat di jangkauan lawan bicara, dan
Ano dan are itu adalah jauh dari si pembicara maupun dari lawan bicara kayak gitu minasang ya. Minasang masih di bab 2 juga kita mau menanyakan pertanyaan di antara dua benda kita memastikan yang mana nih. Misalkan kayak gini. Itu apakah seblak atau mercon misalkan kayak gitu ya. Itu wa seblak deska, mercon deska kayak gitu. Ada dua deska minasang. Jadi untuk memastikan itu tuh apa sih kayak gitu. Sore wa semaho deska, iPad to deska misalkan gitu ya. Apakah ini smartphone atau iPad kayak gitu minasang kayak gitu ya. Itu TV apa komputer misalkan. Oke, arewa terebi desu ka, komputer desu ka gitu minasang. Oke, seperti itu jadi untuk memastikan. Jadi itu titik-titik apa atau titik-titik kayak gitu. Kono hito wa oke, Lukman Sensei desu ka, Lee Min Ho desu ka gitu ya. Orang ini Lukman Sensei apa Lee Min Ho kayak gitu ya. Susah bedainnya ya minasang. Oke. Oke, bercanda heureuy minasangnya bahasa Belandanya mah heureuy gitu ya. Dan berikutnya kita masih bahas partikel no minasang. Nah, partikel no ini berfungsi untuk menggabungkan lebih dari satu kata benda minasang. Oke, menggabungkan lebih dari satu kata benda. Oke, misalkan mobil saya. Mobil saya. Jadi saya no mobil kayak gitu ya minasang. Mobil Toyota saya, oke misalkan mobil Toyota saya bagus. Nah, ada tiga tuh mobil Toyota saya gitu ya. Dibalikin aja. Watashi no Toyota no kuruma gitu. Dibalikin bahasa Jepangnya. Dan cara ngebalikinnya nggak semata-mata dibalikin gitu aja. Tapi dikasih partikel no. Oke? Simak sekali lagi ya. Mobil Toyota saya. Bahasa Jepang tuh dibalikin minasang ya. Saya no Toyota no mobil des gitu ya minasang. Oke, seperti mobil Toyota saya bagus misalnya gitu ya. Saya no Toyota no mobil wa bagus des kayak gitu minasang. Jadi partikel no di situ berfungsi untuk menggabungkan di antara dua kata benda minasang kayak gitu. Lalu kalau ngomongin makna, maknanya banyak minasang ya. Pertama yang jelas adalah makna kepemilikan. Oke, mobil saya. Oke, mobil saya. Tentunya dengan kata mobil saya itu menunjukkan bahwa mobil ini milik saya gitu ya. Mobil saya, oke, mobil milik saya. Maksudnya kayak gitu. Terus makna asal benda misalkan gitu ya. Mobil Toyota, mobil Jepang. Oke, Toyota, mobil Jepang. Oke, mobil Jepang, Toyota wa Jepang no mobil kan gitu ya dia. Toyota wa Jepang no mobil des. Artinya mobil Jepang di sini maknanya adalah mobil yang berasal dari Jepang atau yang diproduksi di Jepang kayak gitu minasang. Oke. Terus misalkan HP iPhone misalkan kayak gitu ya, itu buatan, bisa juga bermakna buatan. HP iPhone berarti iPhone no HP gitu ya minasang. Dan ini maknanya HP iPhone itu adalah HP buatan iPhone kayak gitu minasang. Dan punya makna asal juga misalkan gini. Watashi wa saya wa Indonesia no Kaigo des misalkan gitu ya. Saya adalah Kaigo Indonesia. Kaigo Indonesia ini artinya adalah Kaigo yang berasal dari Indonesia. Itu partikel no minasang. Ingat sekali lagi, kata benda lebih dari satu kata yang digabung gitu ya, itu harus dibalikin minasang. Dan cara ngebalikinnya itu di tengah-tengahnya kasih partikel no minasang. Seperti itu. Ya, minasang gampang. Nah, minasang ya, tadi dibahas juga ada sodes. Nah, sodes ini bermakna untuk menyatakan ya begitulah minasang gitu ya. Apakah kamu orang Indonesia? Anata wa kamu wa orang Indonesia desu ka gitu ya. Anata wa Indonesia jing desu ka? Misalkan ya begitulah. Hai so des. Nah, berikutnya kita akan bahas so desu ka minasang ya. So deska ini artinya adalah oh gitu ya. Oke, untuk menanggapi pembicaraan lawan bicara seolah-olah kita baru tahu kayak gitu Minasang. Oke? So deska itu. Oh gitu ya. Nah, bahasa Jepangnya adalah so deska. Ini di bab 2 Minasang. Oke, menarik ya. Simak terus sampai akhir ya Minasang. Lanjut di bab 3 Minasang. Nah, di bab 3 ini kita akan belajar mengungkapkan kata tunjuk tempat. Kalau tadi kata tunjuk benda ini, itu, dan itu jauh. Kalau sekarang kita akan menunjukkan kata tunjuk tempat Minasang. Yaitu di sini, situ, dan sana. Sini, situ, dan sana. Ya ingat tadi ada ko, so, a, do Minasang ya. Kalau ko itu artinya adalah sini. Oke, ini dekat si pembicara. Kalau so itu ingat
dekat lawan bicara, sedangkan a itu biasanya jauh dari lawan bicara, dan do biasanya untuk kalimat tanyanya minasan. Oke. Di sini kita akan belajar koko itu sini, soko situ, asoko itu sana. Oke, dan di mananya adalah doko. Oke, koko, soko, asoko, dan doko, kayak gitu minasan ya. Nah, ada bentuk persamaan dari ini yang tanda kutip udah langsung aja minasan lebih sopan, mungkin lebih bernuansa sopan ketimbang koko, soko, asoko, yaitu kochira, sochira, achira, dochira. Kochira, sochira, achira, dochira, kayak gitu ya minasan, sama dengan koko, soko, asoko, koko, soko, asoko, dan doko, kochira, sochira, achira, dan dochira minasan. Artinya adalah sama saja minasan, cuman mungkin kochira, sochira, dan achira serta dochira itu lebih cenderung sopan gitu aja deh minasan, biar gampang cara ngertiinnya minasan. Oke. Nah, minasan contoh di sini kelas. Oke, di sini kelas. Di sini kelas gitu ya. Sini kelas gitu ya, bahasa Jepangnya gampang ya. Koko wa, oke, kelas des. Oke, di situ toilet. Soko wa toire des. Di sana kantor gitu ya. Berarti asoko wa kantor des. Kayak gitu minasan ya. Lalu misalkan di sini tempat apa, di situ tempat apa, di sana tempat apa, cukup dengan koko wa atau soko wa atau asoko wa nan desu ka. Oke. Nan itu apa minasan ya? Nan desu ka. Tapi di sini punya makna tempat apa. Kenapa? Karena koko, soko, asoko adalah kata tunjuk tempat, sehingga nan desu ka aja itu bisa bermakna tempat apa. Meskipun nan artinya adalah cuma apa aja artinya minasan. Oke. Di sini, situ, dan sana tempat apa, berarti koko wa nan desu ka, soko wa nan desu ka, asoko wa nan desu ka, gitu minasan ya. Seperti itu. Atau mau dibalik, misalkan minasan kelas di mana? Kelas di mana, berarti kelas wa di mana bahasa Jepangnya apa? Doko desu ka atau dochira desu ka, kayak gitu minasan, gampang ya. Kantor di mana? Kantor wa doko desu ka? Dochira desu ka, kayak gitu minasan. Itu kata tempat aja minasan, hafalin bahasa Jepangnya apa, lalu tinggal tanyain wa dochira desu ka, gitu minasan ya. Kantor wa dochira desu ka, doko desu ka minasan. Lalu Sensei bisa nggak untuk nanyain orang di mana? Bisa juga minasan. Oke, contoh gini. Eh apa? Fajar said boy wa gitu ya. Dochira desu ka? Fajar said boy wa doko desu ka gitu ya. Fajar said boy di mana? Maksudnya mempertanyakan keberadaan Fajar said boy ada di mana minasan. Oke. Anata no kokoro. Di hati kamu si anjir. Aduh, tegenakeun ya bahasana. Begitu minasan ya. Gampang ya minasan. Eh, lalu berikutnya minasang, kita doko di sini bisa juga untuk nanyain produknya asal mana, kayak gitu minasang, atau orang mana gitu. Nah, contoh gini. Toyota mobil buatan mana? Nah, itu bisa juga minasang ya. Toyota wa doko no kuruma desu ka gitu ya minasang ya. Atau Fajar Set Boy orang mana gitu ya. Fajar Set Boy wa oke, doko no hito desu ka? Oke, doko no hito desu ka? Kayak gitu, minasang. Gampang ya. Oke, gampang banget. Minasang masih simak ya. Oke, minasang tadi ya, kata doko ini bisa juga digunakan untuk menanyakan benda dari mana gitu ya tadi minasang ya. Toyota wa doko no kuruma desu ka? Toyota mobil buatan mana? Kayak gitu minasang ya. Mobil mana artinya adalah mobil buatan mana atau mobil asal mana, terserah minasang ya. Seperti itu. Lalu jawabannya adalah Nihon no kuruma desu. Oke. Toyota wa doko no kuruma desu ka? Jawab aja Nihon no kuruma desu. Benz wa doko no kuruma desu ka? Doitsu no desu gitu ya misalnya. Benz atau Mercedes-Benz itu mobil buatan mana? Itu bilang aja Doitsu no desu. Kurumanya bisa dihilangin sensei, kenapa ya? Nggak masalah dihilangin, kenapa? Karena kita udah sama-sama ketahui bahwa kita lagi ngomongin kuruma. Tahu kan minasang, kuruma itu biasa digunakan dimakan pas awal buka puasa minasang ya, kuruma. Jadi kita itu makan mobil. Bercanda ya minasang, dijodangkeun minasang ya, seperti itu des ya. Lalu
Berikutnya kata docira minasang ya. Docira juga di sini bisa digunakan untuk menanyakan nama orang minasang ya. Docira sama desu ka? Ya udah ini mah hafalin aja minasang. Memang mungkin tidak ada di buku ini, mungkin ini tidak ada di buku Minani Hongo di bab itu, di bab 3 itu, tapi ini kita bisa gunakan untuk mempertanyakan nama orang itu dengan sumimasen, docira sama desu ka? Gitu ya. Sumimasen, docira sama desu ka? Itu bisa juga gitu, seperti itu. Bisa digunakan untuk mempertanyakan nama orang minasang. Cuman kan kalau misalkan nanyain nama, anata no namae wa nan desu ka? Itu kan nggak, kurang sopan aja kedengerannya kayak gitu. Bisa digunakan dengan docira sama desu ka, seperti itu. Lalu misalkan kalau minasang ditanya begini, oku ni wa docira desu ka? Oku ni wa docira desu ka? Atau kuni wa docira desu ka? Negara di mana gitu ya. Maksudnya lagi mempertanyakan minasang itu asalnya dari mana kayak gitu ya. Kuni wa docira desu ka? Kaisha wa docira desu ka? Perusahaan di mana? Maksudnya perusahaan tempat kamu kerja gitu loh minasang. Oke. Gakko wa docira desu ka? Sekolah di mana? Maksudnya sedang mempertanyakan di mana kamu sedang bersekolah. Kayak begitu minasayang ya. Itu bab 3 minasang. Imananji, oke. Imananji, mungkin minasang sering dengar itu di drama atau di anime. Imananji artinya adalah sekarang jam berapa, cuman itu bentuk yang kurang formal, alias tidak tepat kalau minasang gunakan ke atasan atau ke orang yang minasang perlu basa-basi, kayak gitu minasang ya. Contoh ke orang yang baru ketemu kan nggak sopan ya kalau misalkan langsung kita pakai bahasa yang kasual. Nah, bahasa Jepang yang formalnya adalah ima nanji desu ka? Oke, ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Kayak gitu ya. Sekarang jam berapa? Kebetulan lagi nggak pakai jam tangan. Sebetulnya ini pakai jam tangan, cuman jam tangan yang sangat transparan, nggak kelihatan di kamera. Minasang hanya dipakai mata batin pasti kelihatan. Oke, oke. Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Nah, kita belajar menunjukkan kata tunjuk waktu ya minasang dalam bahasa Jepang, oke? Nah, cukup berhitung aja minasang hafalin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke? 1 sampai dengan 12 minasang hafalin. Lalu tinggal nambahin ji aja. Cuman ada beberapa yang minasang perlu hafalin. Ichiji, jam 1. Niji, 2. Sanji, 3. Yoji, oke, yoji. Bukan yongji, tapi yoji. Goji, rokuji. Jam 7 itu biasanya dengan shichiji, bukan nanaji ya, tapi pakai shichiji, hachiji. Dan 9 itu kuji, bukan kyuji, tapi kuji. 10 itu juji, 11 itu juichiji, dan 12 juniji. Jadi yang beda adalah jam 4, yoji, bukan yongji, tapi yoji gitu. Minasang pendek aja. Lalu terus jam 9, minasai. Jam 7. Jam 7 itu bukan nanaji, tapi shichiji ya gitu. Boleh-boleh aja sih sebetulnya nanaji, tapi mungkin lebih banyak pakai shichiji. Lalu jam 9 itu pakainya kuji ya, kuji minasang seperti itu. Oke, lalu kalau misalkan fung, nah kalau fung menit ya minasang, jam 1 lewat 12 berarti ichiji tinggal 12, apa bahasa Jepangnya? Juni tambahin fung kayak gitu ya minasang. Cuman ini juga beda-beda ya minasang. Makanya saya sarankan minasang untuk beli buku Minna no Nihongo-nya minasang, biar minasang sambil ngafalin di kotoba di belakangnya, kotoba referensinya apa aja ya minasang. Seperti itu. Kalau fung menit tinggal nambahin aja, berhitung aja. Ipung, satu itu ipung. Nifung, sanfung, yongfung, gofung, ropung, nanafung, hapung gitu ya. Kyufung dan jupung minasang. Balik lagi sama ju ipung, ju nifung, ju sanfung, ju yongfung, ju gofung, ju ropung. Oke, ju nanafung, ju hapung, ju kyufung, dan ni jupung. Dan seterusnya tinggal nambahin fung aja minasang. Oke, seperti itu. Jam 5 lewat 17 menit minasang gitu ya. Berarti goji ju nana fung kayak gitu. Biasanya kebanyakan kalau yang baru belajar suka ketuker nanaju gitu ya. Nanaju fung itu 70 menit berarti ya. Ju nana fung. Oke, minasang seperti itu ya. Itu dihafalin minasang ya. Seperti itu. Lalu berikutnya di bab 4 ini juga kita mulai belajar mengenal mashita, maseng, dan maseng deshita. Oke, minasang. Tabemas. Nah, minasang, misalkan ada contoh kalimat hatarakimas atau tabemas. Tabemas ini untuk sementara artinya adalah makan. Makan tapi nggak hanya makan aja, tapi sedang makan atau akan makan.
Tabemas ini artinya adalah sedang makan atau akan makan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sesuatu itu sedang berlangsung atau akan terjadi. Oke, sedang berlangsung atau akan terjadi itu namanya tabemas. Kalau makannya udah selesai, itu setelah makan, telah makan. Oke, sudah makan atau telah makan, bahasa Jepangnya adalah tabemashita. Mashita, minasang. Oke, kadang-kadang suka ada yang ngetik nih murid-murid yang pakai masuta. Hati-hati ya, minasang. Tabemashita, kayak gitu. Nah, tabemaseng artinya adalah tidak makan atau tidak akan makan. Sedang tidak makan atau tidak akan makan, bahasa Jepangnya adalah tabemaseng. Sedangkan telah tidak makan, artinya itu adalah tabemaseng deshita. Memang ada ya sensei, telah tidak makan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin nggak enak ngomongnya. Tadi pagi saya telah tidak makan, kan nggak enak ya kedengerannya. Mungkin dalam bahasa Indonesia nggak ada, tapi dalam bahasa Jepang ada gitu ya, minasang. Contoh gini, kita nih dalam keadaan sore. Sore, saya ngomong nih bahwa tadi pagi saya nggak makan. Tadi pagi saya nggak makan. Nah, itu namanya adalah tabe maseng deshita. Beli-beli katanya ya di HP saya. Tabe maseng deshita. Kayak gitu, minasang. Kemarin, oke, kemarin saya nggak kerja. Kemarin saya tidak kerja. Karena tidak kerjanya adalah kemarin, maka hataraki maseng deshita. Kayak gitu, minasang. Oke. Minggu apa? Kemarin lusa saya kerja. Kemarin lusa saya kerja. Oke, kemarin lusa itu ototoi. Ototoi, watashi wa hatarakimashita. Oke, karena lampau, minasang. Karena kemarin, kayak gitu, minasang. Tapi kalau besok saya kerja. Ashita, oke, hatarakimasu. Besok, ashita watashi wa hatarakimasu. Kalau besok karena belum terjadi maka saya bilang hatarakimasu. Kalau kemarin saya sudah kerja maka hatarakimashita, kayak gitu. Sekarang sedang kerja berarti ima hatarakimasu, kayak gitu, minasang. Jadi mashita dan maseng deshita digunakan untuk pernyataan yang lampau, sudah berlalu, minasang. Sedangkan mas dan maseng itu digunakan untuk kalimat yang sedang berlangsung sementara ya, minasang, sedang berlangsung atau akan terjadi, minasang. Buat yang minasang udah belajar sampai bab 14 ke atas jangan dulu protes karena ini baru belajar bab 4. Jadi sementara mas dan maseng adalah untuk kalimat yang sedang berlangsung atau akan terjadi. Kayak gitu, minasang. Oke, minasang, kali ini juga kita akan di bab 4 ini juga kita belajar membuat kalimat kata kerja gitu ya, karena kita kebetulan kenalan dengan kata kerja ya. Mas, masta, oke, mas, masta, maseng, dan maseng deshita. Oke, tadi udah kita bahas. Nah, sekarang juga kita akan berkenalan dengan kata keterangan waktu, minasang ya. Contoh gini, tadi pagi makan. Nah, tadi pagi itu adalah keterangan waktu, minasang. Oke. Tadi pagi jam 7 makan. Kayak gitu ya. Itu keterangan waktu. Besok saya kerja. Nah, besok itu adalah kata keterangan waktu, minasang. Dan kata keterangan waktu dibagi dua. Kata keterangan waktu yang non-spesifik dan kata keterangan waktu yang spesifik. Apa kata keterangan waktu non-spesifik? Gini bilang, minasang. Tadi pagi saya bangun. Oke, tadi pagi saya makan deh gitu ya. Tadi pagi saya makan. Tadi pagi itu jam berapa? Kan nggak spesifik ditunjukkan jam berapanya gitu, minasang. Maka itu tadi pagi itu bahasa Jepangnya kesa, minasang. Dan kesa ini adalah bukan kata keterangan yang spesifik. Karena tadi pagi itu masih luas. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan tadi pagi jam 7, oke, saya makan. Nah, itu kalau jam 7-nya spesifik, minasang. Jadi, apa sih maksudnya memahami kata keterangan waktu non-spesifik dan kata keterangan waktu spesifik? Artinya gini, minasang. Kalau kata keterangan waktu non-spesifik, nggak usah pakai partikel apa-apa juga nggak masalah. Kesa tabemashita. Kesa tabemashita. Oke, tadi pagi makan. Nah, itu nggak usah pakai partikel apa-apa. Tapi kalau misalkan tadi pagi jam 7, oke, kesa shichiji ni. Nah, pakai partikel ni, minasang. Kalau ada kata keterangan waktu spesifik, itu harus kita gunakan partikel ni. Oke, kesa shichiji ni tabemashita. Kayak gitu, minasang. Minggu depan pergi ke Jepang. Oke. Minggu depan tuh bahasa Jepangnya Raishu ya, minasang. Tahu kan Raishu istrinya Hamis Daud ya, minasang. Oke. Oke, Raishu, Raishu.
Raishu itu minggu depan ya, minasan. Raishu nihon ikimasu. Minggu depan pergi ke Jepang. Nah, ini juga belum spesifik karena minggu depan itu banyak. Setelah minggu itu minggu depan maksudnya. Senin depan itu minggu depan, Selasa depan itu minggu depan juga. Tapi kalau misalkan minggu depan hari Rabu, nah pergi ke Jepang. Oke, Raishu. Oke, suiyobi ni Nihon ikimasu kayak gitu atau bulan depan tanggal 2 minasang contohnya oke Raigetsu futsuka ni Nihon ikimasu pakai partikel ni kalau kata keterangan waktu yang spesifik minasang seperti itu. Masih di bab 4 ini juga banyak ya materi bab 4 itu. Sekarang kita akan belajar kata benda kara, kata benda made. Kalau kata benda kara artinya adalah dari kata benda. Kalau kata benda made artinya adalah sampai kata benda. Contoh, Jakarta kara Bogor made. Oke. Jakarta kara Bogor made. Dari Jakarta sampai Bogor. Sabang kara Merauke made. Nah, dari Sabang sampai Merauke kayak gitu nasanya. Jadi kata benda kara tambahin terus kata benda made artinya adalah dari sampai kayak gitu minasang. Contoh gini minasangnya belajar bahasa Jepang oke atau belajar bahasa Jepang dari Senin sampai Jumat oke. Nihongo no benkyou wa getsuyobi kara kinyobi made desu kayak gitu ya minasang. Atau dibalik deh getsuyobi kara kinyobi made nihongo o benkyou shimasu gitu ya. Belajar bahasa Jepang dari hari Senin sampai hari Jumat kayak gitu oke. Senin kara Jumat made bahasa Jepang o belajar shimasu gitu ya. Seperti itu minta sayang kayak gitu minta sayang ya. Terus apa ya minasang ini juga bisa digunakan untuk jam juga ya minasang. Dari jam 1 sampai jam 5 saya belajar atau belajar dari jam 1 sampai dengan jam 5. Oke, bisa diucapkan dengan dua cara ya minasang ya. Saya belajar dari jam 1 sampai dengan jam 5. Bahasa Jepangnya berarti ichiji kara goji made benkyou shimasu. Atau benkyou wa ichiji kara goji made desu juga sama minasang seperti itu deh. Gampang ya minasang kara dan made seperti itu. Nah, biasanya ada kata donokurai. Oke, donokurai kakarimasu ka. Donokurai kakarimasu ka. Artinya adalah memerlukan berapa lama. Biasanya ini targetnya gimana gitu ya minasang. Targetnya itu berapa lama sih kayak gitu. Contoh nih Bogor kara Jakarta made oke. Basude itu dengan bis, basude donokurai kakarimasu ka gitu minasang ya. Dari Jakarta sampai dengan Bogor dengan menggunakan bis memerlukan waktu berapa? Maksudnya waktu perjalanannya berapa? Kayak gitu minasang ya. Seperti itu. Berikutnya misalkan Enyong made oke, donokurai kakarimasu ka? Oke, sampai N4 memerlukan waktu berapa lama? Maksudnya waktu belajarnya gitu. Nah, ya, kayak pembahasan bab 4 ini kita juga belajar partikel to. Kata benda to, kata benda. Artinya adalah dan minasang ya. Contoh gini. Mise no yasumi wa, oke, mise no yasumi wa libur toko, oke, libur toko wa gitu ya. Hari Senin to hari Minggu des misalkan gitu ya. Hari Senin to hari Minggu des. Tinggal bahasa Jepangin aja minasangnya mise no yasumi wa nichiyobi to getsuyobi desu misalkan atau doyobi to nichiyobi desu kayak gitu minasang gampang ya. Watashi to Rian sensei wa kinoko no hito desu misalkan kayak gitu ya. Saya dan Rian sensei adalah orang kinoko misalkan kayak gitu minasang gampang ya. Watashi to Deni-san wa Indonesia jin desu. Saya dan Deni-san adalah orang Indonesia. Kayak gitu juga bisa minasang ya. Itu to artinya adalah dan. Atau misalkan gini, saya bekerja hari Senin dan hari Jumat misalkan kayak gitu ya. Hari Senin dan hari Kamis deh ya kayak puasa. Oke, kayak gini deh. Saya puasa dari hari Senin dan hari Kamis gitu ya. Watashi wa getsuyobi to mokuyobi wa getsuyobi to mokuyobi wa danjiki shimasu gitu ya. Nasang ya. Puasa itu bahasa Jepangnya danjiki shimasu gitu ya nasang ya. Getsuyobi to mokuyobi wa danjiki shimasu. Kayak gitu minasang. Lalu di terakhir pembahasan bab 4 ini ada partikel ne minasang di ujung kata ya, di ujung kata itu ada partikel ne. Ne itu artinya adalah ya, oke. Anata wa jouzu desu ne. Kamu
pinter ya, gitu ya. Misalkan kayak gitu. Mobil kamu bagus ya, berarti bahasa Jepangnya adalah kamu no mobil wa bagus desu ne, gitu. Nah, jadi ne itu artinya adalah ya, kayak gitu ya. Kalau orang Sunda mah gitu ngomongnya, minasang ya. Anata no mobil wa, oke, kamu no mobil wa bagus desu ne. Kayak gitu ya. Anata no kuruma wa ii desu ne, kayak gitu ya. Ne itu artinya adalah ya. Yahnya di sini artinya ada pakai tanda tanya tapi bukan mau nanya, seolah-olah nanyanya itu nggak mau dibantah kayak gitu. Hari hari ini cerah ya gitu ya. Iya ya bro. Nah kayak gitu minasang. Seperti itu des minasang. Kata kunci di bab 5 ini adalah ikimas artinya pergi, kimas artinya adalah datang, dan kaerimas artinya adalah pulang. Oke, seperti itu. Lalu ada partikel he. He tulisannya tapi dibacanya adalah e. Itu artinya adalah ke, minasang. Oke. Pergi ke Jepang, bahasa Jepangnya dibalik, berarti Jepang ke pergi, berarti Jepang ke pergi. Nah, Jepang nihon, ke-nya adalah he. Oke, perginya adalah ikimas. Nihon ikimas. Pergi ke Rahmatullah berarti Rahmatullah ikimas kayak gitu minasang. Pergi ke kampus berarti kampus ikimas. Pulang ke Rahmatullah berarti Rahmatullah kaerimas kayak gitu. Pulang ke kampung berarti kampung kaerimas. Jadi itu ya kata kuncinya adalah ikimas pergi, kaerimas adalah pulang, dan kimas adalah datang. Minasang datang ke Jepang, oke? Nihon kimashita. Tapi minasang kalau ada jiko shokai itu doko kara kimashita kah gitu ya. Watashi wa Bogor kara kimashita. Kara kimashita. Jadi kalau kara kimashita artinya adalah telah datang dari. Tadi ya dibahas ya kara minasang kayak gitu. Poinnya adalah kimas, ikimas, kimas, dan kairimas. Lalu partikel he artinya adalah tujuannya kayak gitu. Jadi tempat tujuan he, oke. Lalu pergi, pulang, atau datangnya minasang kayak gitu. Lalu berikutnya minasang kalau perginya tuh dengan sesuatu itu pakai kata benda. Oke, kata benda. Perginya tuh dengan sesuatu, misalkan gini, pergi ke Jepang dengan pesawat, pergi ke Jepang dengan pesawat. Gampang ya, berarti kata benda pesawatnya tuh nih, pesawat pakai partikel D, oke? Pesawat D, Jepang he ikimas gitu ya. Pesawat D Jepang he ikimas. Pesawat D Nihon ikimas. Kayak gitu minasang. Lalu kalau misalkan sama siapa berangkatnya kayak gitu ya. Pergi ke Jepang sama keluarga berarti kazoku to pakai partikel to, kazoku keluarga to Nihon ikimas. Minasang maaf ada suara azan dulu. Partikel D untuk kata keterangan dengan sarana apa kita pergi atau melakukan suatu hal gitu minasangnya. Contoh gini, tadi ya, pergi ke Jepang dengan pesawat. Berarti pesawat D Jepang he ikimas kayak gitu minasang. Atau dengan bukan pergi, pulang, dan datang juga boleh misalkan. Minasang makan dengan tangan misalkan berarti tangan D tabemas kayak gitu minasang. Makan dengan tangan atau makan dengan cokor. Tahu cokor minasang? Cokor itu bahasa Belanda artinya adalah kaki minasangnya cokor. Jadi makan dengan kaki berarti kaki de atau cokor de gitu ya. Tabemas kayak gitu minasang. Terus tadi ada pakai partikel to ya, bersama siapanya kita melakukan suatu hal gitu minasang. Contoh pergi ke Jepang bersama keluarga berarti keluarga to nihon ikimas kayak gitu ya. Kozoku to nihon ikimas. Pergi ke Jepang dengan pacar misalkan. Nah, berarti pacar to nihon ikimas kayak gitu. Pergi ke Jepang dengan kucing misalkan kayak gitu ya, boleh misalnya kucing to nihon ikimas, tapi pasti nggak dibolehin sama pihak pesawatnya minasang. Oke, seperti itu deh gampang ya minasang. Lalu berikutnya kita akan belajar mempertanyakan kapan. Kapan itu bahasa Jepangnya adalah itsu minasang ya. Itsu kekkon shimasu ka? Ini adalah pertanyaan horor buat perempuan ya. Kapan kawin? Kapan menikah? Gitu minasang ya. Itsu kekkon shimasu ka? Gitu. Nah, Itsu, kapan pergi ke Jepang? Oke, Itsu Nihon ikimasu ka? Kapan pergi ke Jepang? Kapan telah datang ke Jepang? Misalkan saya lagi di Jepang nih ya, lagi di Jepang. Terus ada teman-teman, ketemu sama teman-teman. Kamu kapan datang ke Jepangnya? Gitu ya. Nah, itu Itsu Nihon ikimashita ka? Kayak gitu ya. Seperti itu. Watashi wa kotoshi no 1 gatsu ni
Kimashita. Kotoshi no 1月に kimashita. Saya telah datang tahun ini bulan Januari. Kayak gitu, minasan. Contohnya seperti itu. Itsu kaerimasu ka? Oke. Itsu kaerimasu ka? Gitu ya. Kapan pulang? Raigetsu kaerimasu gitu ya. Misalkan kapan pulang? Nanti pulang bulan depan. Kayak gitu, minasan. Seperti itu ya, minasan. Lalu berikutnya kita akan belajar so desu ne, minasan ya. Kita akan belajar so desu ne. So desu ne ini artinya adalah ya gitulah gitu ya. Tapi kalau so desu ka itu oh gitu ya. Tapi kalau so desu ne itu ya begitulah gitu, minasan ya. Jadi kyou wa ii tenki desu ne gitu ya. Kyou wa ii tenki desu ne. Hari ini cuacanya bagus ya gitu. Nah, kita misalkan sepakat nih dengan pernyataan tersebut. Hai, so desu ne, gitu ya. So desu ne. Oh iya ya, gitulah gitu. Seperti itu. Lalu di sini juga kita belajar partikel yo di ujung kalimat. Partikel yo itu artinya adalah loh, minasang loh. Oke. Ano hito wa Oke, orang itu wa dokter desu yo. Oke, dokter desu yo gitu. Orang itu dokter loh, kayak gitu minasang. Oke. Ya, makanan favorit dalam pembahasan saya adalah selalu suburaku menasangnya suburaku. Tahu suburaku? Oh, makanan Belanda ya, suburaku. Seblak misalnya. Suburaku wa oishii desu yo. Oke. Seblak enak loh. Kayak gitu. Yo itu artinya adalah kalimat yang digunakan untuk menekankan kepada lawan bicara tentang suatu hal. Ya kalau bahasa sederhananya mungkin loh atau kok gitu ya. Kok daijoubu desu yo, nggak apa-apa kok gitu nasang. Kok gitu ya bahasa mungkin bahasa tulisannya chatnya kok gitu nasang atau bahasa chatnya tuh locah gitu ya. Mungkin dulu minasang ada yang lahiran tahun 90-an, inget gak minasang sih? Ini curhat aja ya. Gi Snitch udah mumyums gitu ya minasang teman-teman yang hidup di zaman itu pasti inget lah ya masa-masa itu minasang. Dan itulah minasang bab 1 sampai dengan bab 5 di episode kali ini. Insya Allah akan ada beberapa episode dan setiap episodenya kita akan bahas 5 bab aja untuk review minasang. Oke? Ja minasang saigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Hanupis sudah nonton sampai akhir, oke? Atau bahasa Belandanya sampai beres ya, sampai beres. Oh, Hanupis hatur nuhun pisan sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya pembahasan rangkuman Mindan Nihongo per 5 bab minasang. Oke? Akhir kata, terima kasih Hanupis dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ite rasyai.